Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Minomartani. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam Roma 8 ayat 1-8 yang demikian bunyinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tema renungan saat ini adalah bijak dalam bermedsos. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh orang Kristen adalah ketika ia mempraktikkan hidup sebagai orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Kemerdekaan sejati itu diterima ketika Yesus dengan rela menjalani sengsara, disalib, dan wafat di kayu salib. Yang sering menjadi soal adalah orang Kristen keliru dalam memahami kata merdeka. Ada yang berpikir bahwa sekali merdeka, merdeka sekali. Pemahaman ini lalu membuat orang bertindak sekehendak dirinya sendiri. Malah ada yang berpikir melakukan banyak dosa gak apa-apa, toh nanti akan diampuni oleh Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa tujuan Allah mengasihi kita sampai rela memberikan putranya yang tunggal menjalani sengsara dan wafat di kayu salib supaya kita manusia dapat hidup sesuai dengan kehendaknya. Salah satu contoh sederhana hidup sesuai dengan kehendaknya yaitu bertanggung jawab dalam bermedia sosial atau bermedsos. Hal ini penting karena di zaman ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab dalam bermedsos. Banyak yang menyalahgunakan. Dan dari pengalaman yang ada, penyalahgunaan medsos sering memunculkan ketakutan-ketakutan yang akhirnya membuat hilangnya damai sejahtera dalam hidup. Oleh karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan,
kita hidup dengan tertib, termasuk dalam bermedsos, dan senantiasa mengusahakan damai sejahtera bagi semua. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Teriring berkat Tuhan.